Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana lana as-saghaira wal kaba'ira minadz dzunub rahmatan wa fadlan minallahi 'allamil ghuyub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzambi wa satirul 'uyub. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin hadil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi jami'i syu'ub. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan hidayah serta taufik dan inayah kepada kita semua sehingga kita malam ini dapat kembali berkumpul di majlis zikir wa ta'lim yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu min qatlil insani nafsahu aw ghairahu zulman musliman aw mu'ahada. Ini bab menakuti daripada membunuh seseorang akan dirinya sendiri, bunuh diri, aw ghairahu atau membunuh orang lain, zulman secara zalim, musliman aw mu'ahada, yang dibunuhnya itu baik orang muslim atau orang kafir mu'ahad. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri. Janganlah kalian bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha penyayang dengan kamu. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulma, barang siapa melakukan yang demikian secara melampau batas dan zalim, fasaufa nuslihi nara, selagi kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan yang demikian itu memasukkan kalian ke neraka itu sangatlah mudah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kamu lemparkan diri kamu kepada kebinasaan. Janganlah hendak membinasakan diri, jangan hendak mematikan diri, kecuali di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berperang fisabilillah. Nah, berperang dalam meninggikan kalimat Allah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, walaupun itu membinasakan diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu binasakan, jangan kamu lemparkan diri kamu kepada kebinasaan. Nah, sangat banyak hukum-hukum yang dirubah karena untuk keselamatan diri. Ini menunjukkan bahwa sayangnya Allah kepada diri kita.
Ambil contoh misalnya naik haji. Nah, apabila naik haji itu di perjalanannya banyak kebinasaan, apabila dalam perjalanan itu banyak gangguan-gangguan keamanan diri, maka gugurlah kewajiban naik haji itu. Gugurlah kewajiban naik haji. Misalnya kapal laut naik haji, sedangkan musim itu kapal laut banyak nang tinggalam di lautan. Nah, maka naik haji itu gugur kewajibannya. Nah, itu bukti bahwa sayangnya Allah kepada diri kita. Orang yang puasa, nah sudah dalam keadaan susah payah, nah ini bila kada buka bisa bermatian, maka dibolehkan bahkan diwajibkan dia buka puasa. Nah, jadi hukum-hukum Allah itu berubah, yang wajib jadi tidak wajib karena menyelamatkan diri manusia tadi. Kita dituntut sembahyang Jumat, kita disuruh sembahyang berjamaah, tapi bila dalam perjalanan itu diri kita ini bahaya, diri kita ini ada kemungkinan dizalim atau diganggu oleh binatang buas, maka kita kada wajib lagi sembahyang Jumat itu. Nah, kita sudah gugur tuntutan sembahyang berjamaah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jangan sampai kita menyakiti diri, apalagi bunuh diri. Nah, karena itu bertentangan dengan Allah, sebab Allah sayang kepada diri kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi. Nah, dan jangan kamu membunuh akan diri yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Kita kada boleh membunuh orang. Membunuh diri sendiri sudah kada boleh. Membunuh orang lain pun kada boleh juga, kecuali dengan benar. Nah, ada diri-diri manusia yang dibenarkan membunuhnya, seperti orang murtad. Orang yang keluar dari agama Islam itu dibolehkan membunuh apabila kada mau kembali. Tapi yang membunuh ini bukan orang per orang, yang membunuh ini adalah petugas-petugas yang sudah ditunjuk oleh umara, oleh pemerintah. Orang yang membunuh orang lain, nah itu dia berhak untuk dibunuh. Orang yang secara sengaja meninggalkan salat itu berhak untuk dibunuh. Orang tuh kada mau sembahyang, itu berhak untuk dibunuh. Tapi yang membunuh itu bukan masyarakat, bukan orang per orang. Yang membunuh itu petugas khusus yang ditunjuk oleh umara tadi. Membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja itu menduduki dosa besar yang nomor 2 sesudah kafir. Jadi dosa besar yang paling besar itu adalah al-kufru billah, kafir. Nomor 2-nya membunuh orang beriman dengan sengaja. Nah, itu nomor 2-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzambin asallah ayyaghfirah illa rajul yamutu kafira awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Tiap-tiap dosa itu mungkin saja diampuni Allah. Tiap-tiap dosa yang kita lakukan bisa saja diampuni oleh Allah, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir, atau seseorang yang membunuh orang beriman secara sengaja. Orang beriman
Walaupunnya kada penyembahyang orangnya umpamanya, walaupunnya kada pemuasa, walaupun orangnya peminum, walaupun orangnya penjudi, tapi inya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ada pada dirinya rukun-rukun iman. Nah itu sudah termasuk yang mesti dilindungi. Membunuh dia itu maka boleh dikatakan Allah tidak memberi ampunan kepadanya. Wa qala ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Ta'ala berfirman lagi, barang siapa yang membunuh seseorang beriman sengaja. Pembunuhan itu ada 3. Satu, pembunuhan sengaja, seperti dia menikam dengan pisau, memukul dengan pukulan yang mematikan. Misal baluk dipukulannya ke kepala sini, itu mematikan. Atau dengan tumbak, atau dengan keris, dengan pedang, nah itu pemukulan yang mematikan. Itu ngarannya membunuh sengaja. Ada pembunuhan yang menyerupai sengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja. Misalnya kita menampiling orang, tampiling itu kan mematikan biasanya, belang menampiling orang, mati orangnya. Ini pembunuhan yang menyerupai sengaja. Atau dipukul lawan tongkat batisnya, tak pukul rabah mati. Nah itu menyerupai sengaja. Ada lagi pembunuhan yang tersalah. Nah ini anak menimbak burung umpamanya, ditimbaknya sekalinya ada dari manusianya, tak timbak manusianya. Asalnya kada melihat pada ada manusia, tak lihat burungnya aja. Nah, ditimbaknya burung karena manusianya gugur mati. Nah itu tersalah ngarannya. 3 macam jenis pembunuhan itu lain-lain hukumnya, lain-lain bentuk hukumannya. Yang hukuman yang kita sebutkan ini adalah pembunuhan seseorang mukmin yang beriman kepada Allah, dibunuh secara sengaja, berencana. Nah itu yang berat. Barang siapa yang membunuh seseorang beriman sengaja, maka balasannya jahanam, kekal dia pada jahanam itu. Dan Allah marah atasnya, dan Allah melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang besar. Nah, jadi kada gampang membunuh orang beriman itu. Balasannya kekal dalam neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqatul mu'minin a'zam indallah min zawalid dunya. Ujar Nabi kita, membunuh seseorang yang beriman itu lebih besar di sisi Allah harganya daripada hancurnya dunia ini. Orang yang beriman itu sehalus sekecil apapun imannya, itu punya kedudukan besar di sisi Allah karena imannya. Belum lagi ibadah-ibadah lain, imannya aja. Nah, ini sudah punya kedudukan yang besar di sisi Allah, dan besarnya lebih dari dunia isinya. Jadi Allah lebih keberatan seseorang mukmin itu dibunuh daripada hancur binasa alam semesta dunia ini. Makanya tadi membunuh orang beriman itu kekal dalam jahanam, Allah marah dan mengutuk, melaknatnya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man aana ala qatli muslim bi syitri kalimah laki Allah maktubun baina ainaihi ayyusum min rahmatillahi taala. Membunuh hukumnya macam tadi, menolong pembunuhan, memerintahkan pembunuhan sama aja. Biasa orang-orang berduit nang terganggu usahanya oleh si Pulan bin Pulan, merintahkan kepada anak buahnya bunuh itu orang. Nah, sama aja lawan dirinya seorang membunuh.
atau penguasa-penguasa yang terganggu kekuasaannya dengan sebab perbuatan si fulan, lalu dia merintahkan kepada pasukan bunuh orang itu. Nah, sama aja dengan pembunuhan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Ujar Nabi kita, jauhilah 7 dosa yang membinasakan manusia, yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Artinya 7 ini penghulunya dosa besar. Dosa besar itu ada yang mengatakan sampai 70 macam. Di penghulunya 7 ini. Qila ya Rasulullah wa ma hunna. Dikatakan kepada Rasulullah, apa itu yang 7 dosa yang sangat besar tadi? Qala Rasulullah menjawab, asyirku billah. Pertama, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Wasihru, sihir. Sihir ini menyekutukan Allah juga. Karena dia menggunakan syaitan sebagai Tuhannya. Orang Islam kalau bisa menyihir, nang orang menyihir ini orang-orang nang mempercayai syaitan, mempercayai iblis, termasuk memarang maya. Nah itu disihir lalu orang jadi sakit, ada paku dalam awak orang. Nah, secara akal kita kadang mungkin di awak kita ini ada paku berpuluh-puluh bilah, paku payung, mau di mana masuknya? Nah, tapi di rongsen ada. Nah ini sihir. Dan kita wajib percaya sihir itu ada. Karena Al-Quran menyatakan demikian, hadis Rasulullah mengatakan demikian, bahwa sihir itu memang ada. Nah perbuatan sihir itu adalah dosanya besar. Karena ini sederajat dengan kekafiran. Misalnya manusia dibentuknya boneka, ditampa tanah liat. Orang bahas tanah liat, yang ada lagi plastik tanah liat, diulah kayak boneka. Nah digawinya oleh tukang sihir, dibayangkannya ini pulan bin pulan. Nah, sehingga orang yang dimaksudnya itu menjadi sakit. Rasulullah pun pernah disihir oleh orang-orang yang tidak senang kepada beliau. Nah pelaku sihir itu mendekati syirik, bahkan perbuatannya menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Dan yang ketiga, membunuh seseorang yang Allah haramkan dibunuh. Membunuh seseorang tadi. Yang keempat, wa aklu malil yatim, memakan harta yatim. Arti memakan harta yatim itu mengambil harta yatim baik untuk dimakan atau untuk diapakan. Harta yatim. Misalnya seseorang mati, nah orang ini ada bertinggal harta, ada bertinggal anak yang belum balik. Nah itu anak itu artinya yatim, hartanya itu harta yatim. Itu kada boleh dimakan, diganggu gugat hartanya itu. Mesti dikembangkan, mesti dikembangkan agar tambah banyak, sehingga begitu dia balik dewasa diserahkan hartanya dalam keadaan sempurna, bahkan lebih banyak lagi. Jadi sesudah orang ini meninggal dunia ada pengeluaran seperti nukar kain kafan. Nah ini duit diambil dari duit warisan. Walaupun ada yatim yang bertinggal, kada jadi soal karena ini diambil dari duit seseorang itu. Nukar kafan. Kemudian upah memandai orang mati dengan wajar itu diambil dari duit tadi. Kemudian lagi upah menabuk kubur. Nah itu diupah dengan wajar, itu diambil dari duit peninggalan. Nah kayaknya lagi menukar tabala segala macam itu diambil dari duit peninggalan. Nah kemudian untuk sembahyang kipayah itu kada boleh lagi duit peninggalan.
memberi tukang talkin kada boleh lagi duit peninggalan. Kenapa? Karena ini hak yatim, dan yatim kada kawa diintai izinnya. Yatim kada kawa diintai izin karenanya belum balik. Nah jadi misal duitnya ki bawa segan orang menyembahyangkan orang mati, nah itu duit lain, duit nang bukan bagian dari yatim. Itu bagian yatim kada boleh diganggu gugat selain daripada yang ditetapkan untuk pengeluaran yang sudah ditentukan oleh syara itu. Kayaknya pulang baruhan, nah kada boleh duit warisan itu kalau ada yatim. Itu duit luar. Misal duit anak nang berduit misalnya maaruhakan tasarah. Tapi kalau duit warisan jangan masuk dalam memakan harta yatim. Nah, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima, wa aklu riba, orang yang melakukan riba itu masuk penghulu dosa besar. Imam Ibnu Daqiqil Aid berkata, wa huwa mujarrabun bisu'il khatimah. Artinya riba ini sudah mujarrab, sudah teruji, artinya matinya su'ul khatimah. Mujarrab sudah itu. Banyak orang nang mati ditalkinakan la ilaha illallah, menyahutinya sa'un bisahain, sagantang dua gantang sahutannya. Kenapanya hidupnya nangka itu? Mau tangan orang sagantang kayaknya bayar dua gantang. Nah, jadi ini anak mati disuruh baca la ilaha illallah sa'un bisahain, sagantang dua gantang, sebalik dua balik. Itu sudah mujarrab. Hendak mencobai mati su'ul khatimah, gawi riba itu. Huwa mujarrab li su'il khatimah, ujar Imam Ibnu Daqiqil Aid. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahbi, mundur pada hari peperangan, berperang antara muslim dengan orang kafir. Apabila yang dihadapi ini lebih daripada dua orang, boleh mundur. Misal kita seikung berpuluh-puluh orang kafirnya, nah kita boleh mundur. Tapi kalau satu lawan dua itu kada boleh mundur. Misal orang kafirnya berdua, kita serangan, nah itu dosa besar mundur. Kecuali mundurnya ini untuk mencari siasah, nah, untuk mencari siasah, untuk menyerang kembali itu boleh. Yang ketujuh, wa qadzful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang ketujuh dosa besar, penghulu dosa besar adalah mendakwa zina terhadap perempuan yang merdeka, yang beriman, yang terlepas dari zina. Perempuannya orang baik-baik, dipadahkan itu berzina. Nah, itu dosa besar. Itu dihukum 80 kali cambuk hukumannya. Bila kadaka itu kada biris, kecuali inya minta halal, minta ridha kepada orang yang didakwanya berzina tadi. Nah, lain halnya mendakwa berzina kepada orang yang terang-terangan menyatakan dirinya berzina, itu kada apa-apa. Ini seorang mengakui bahwa inya berzina, nah itu kita padahkan si fulan itu berzina, nah itu kada jadi soal karena pengakuan ampun diri. Itu kada apa-apaan, itu kada termasuk dalam dosa besar ini. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa rawahul Bazzar bi ikhtilaf. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahada lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang sedang janji perdamaian dengan kaum muslimin. Yang dahulu tuh biasanya bila berperang karena ada janji kita damai dalam 2-3 bulan ini.
Nah itu jadi damai. Orang sini, orang muslim bisa lewat sana, orang kafir bisa lewat, aman. Karena dalam masa perdamaian. Nah bila dalam masa perdamaian itu ada orang muslim membunuh orang kafir, dia tidak akan mencium bau surga. Dan bahwa baunya surga itu ditemui dari perjalanan 40 tahun. Rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Ahmad wa Ibnu Majah wan Nasa'i illa annahu qala man qatala qatilan min ahli dhimmah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taradda min jabalin faqatala nafsah. Barang siapa yang terjun dari gunung bunuh diri. Dari gedung misalnya lantai 7, lantai 10 tajun bunuh diri. Fahuwa binari jahannam yataradda biha khalidan mukhalladan biha abada, maka dia matinya masuk neraka jahanam, dia terjun pada neraka jahanam itu kekal dikekalkan padanya selamanya. Wa man tahassa summan faqatala nafsah fasummuhu biyadi yatahassahu binari jahannam khalidan mukhalladan biha abada. Siapa yang minum racun maka dia bunuh diri dengannya, maka racun yang di tangannya itu selalu dia minum dalam neraka jahanam, dikekalkan dia padanya selama-lamanya. Orang minum minuman keras, kebanyakan kerasnya mati. Banyak kalau tuh kita melihat di berita-berita minuman keras, minum arak sekian puluh mati. Nah iya itu. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatu biyadi yatawajja'u biha fi batnihi binari jahannam khalidan mukhalladan biha abada. Siapa yang bunuh diri dengan besi, pisau misalnya, dicucukkannya ke perutnya seorang, maka besinya itu di tangannya dia pukulkan dengannya pada perutnya pada neraka jahanam, kekal dan dikekalkan padanya selamanya. Orang yang bunuh diri ini maka amal-amal kebaikan sebelumnya itu kada bermanfaat lagi, karena ini su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu kesudahan yang buruk, yang mana amal-amal dahulu itu hilangan. Dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita dalam bahasa kitanya, itu orang masuk neraka. Nah, sahabat ini bingung karena orang ini rahatan berperang fisabilillah, tapi Nabi kita mengatakan itu orang ahli nar, ahli neraka. Ini di medan perang. Lalu sahabat ini memeriksa, mengintai yang dipadahkan Nabi ahli neraka tadi. Nah, rahatan berperang dicucuk orang inya, laki-laki tadi dicucuk orang, cuma kada langsung mati, bergulung-gulung kesakitan, ambilnya pedangnya seorang, cucukakannya ke awaknya, mati. Nah jadi pas jasa sahabat Nabi tadi memadahkan inya tuh ahli neraka, karena ditumbak oleh orang kafir kada mati langsung, kesakitan dulu, banyak kada tahan lagi, pedangnya seorang diambilnya, dicucukkannya ke perutnya, membunuh diri. Nah jadi pahala fisabilillah itu hilang, kada ada lagi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi bi taqdim wa ta'khir wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Majah wa rawahu Abu Daud mukhtasara. At-targhibu fil 'afwi 'anil qatil wal jani wal zalim, ini menggemarkan pada memaafkan dari orang yang membunuh, yang menganiaya dan yang menzalim. Orang yang membunuh itu berurusan dengan ahli waris. Kalau membunuhnya sengaja tadi dengan benda yang memang mematikan, membunuh sengaja, itu urusannya pada hak waris. Ujar waris dikisas, dikisas. Ujar waris kada usah dikisas, bayar denda aja, ada dendanya diatur. Ujar ahli waris separuh aja bayari, boleh juga. Hukuman penjara kada memberi manfaat untuk akhirat. Orang bisa membunuh seseorang,
dikatok oleh hakim kita nih, hakim nang di negeri kita nih 20 tahun penjara. Kalau ahli warisnya kada meridhakan, hukuman penjara itu sia-sia. Di akhirat tetap dituntut oleh Allah. Karena apa? Karena urusan bunuh-membunuh ini agama sudah mengatur hukum tersendiri. Kada kalau dipakai hukum ulah Belanda yang berlaku di negeri kita nih. Membunuh maksimal 20 tahun hukumannya. Bisa 4 tahun tergantung duitnya. Nah, itu kada kalau bermanfaat di akhirat. Kada kalau bermanfaat. Kenapa? Karena urusan hukuman ini agama sudah mengatur. Membunuh sengaja kayak ini hukumnya, nang setengah sengaja macam ini, nang tersalah macam ini. Ada kawa. Kalau kita membunuh sengaja seseorang, nah, agama menentukan ahli waris berhak untuk menuntut balas. Nah, kita urus, jangan dibalas bang, bayar denda aja. Berapa dandanya? Agama mengatur 100 ekor unta. Misalnya unta 10 juta, seekor 1 miliar artinya. Itu sudah aturan agama. Uja ahli waris kada usah 1 miliar, cukup 500 juta, 500 juta. Nah, habis bayar itu, sinang membunuh nih, ada lagi lawan Tuhan urusannya. Lawan Tuhan apa urusannya? Memerdekakan budak. Kalau budaknya kada ada, macam kita sekarang ini kada ada lagi budak, puasa 2 bulan berturut-turut, itu lawan Tuhan. Lawan ahli waris bayar. Nah, kalau Allah Ta'ala faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Allah Ta'ala berfirman, maka jika dimaafkan baginya daripada saudaranya itu sesuatu, uja ahli waris kada usah 100 unta, kada usah 500 juta, ayo kami cukup sagan baruan aja umpamanya. Nah, ikutilah dengan baik dan tunaikan, bayari dengan baik. Wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Sungguh bagi orang yang sabar dan memaafkan, bahwa yang demikian itu termasuk perkara yang sangat diutamakan. Namunnya ahli warisnya pun memaafkan, itu perkara yang sangat mulia. Wa qala ta'ala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah memaafkan, membiarkan. Adakah tidak kamu mau Allah ampuni dosa kamu? Ini himbauan kepada ahli waris. Kada usah hanya dibunuh, kada usah bayar sebanyak itu. Maafkanlah dan kamu akan dimaafkan oleh Allah. Wa an Ali bin Thabit radhiyallahu anhu qala hasyama rajulun fama rajulun ala ahdi Muawiyah fa'utiya diyatahu fa aba ay yaqbala hatta utiya salasa. Melukai seseorang mulut seseorang lain di masa pemerintahan Muawiyah, maka diberikanlah tebusannya, dendaannya, maka dia enggan menerima kecuali 3 kali lipat. Nah, ini melebihi aturan pula. Kalau orang melukai demikian lukanya, itu ada juga diatur sekian dendanya. Ini ada aku nerima 3 kali lipat maka jadinya. Faqala rajulun inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tasaddaqa bidamin aw dunahu kana kafaratan lahu min yaumi wulid ila yauma tasaddaq. Ujar Nabi kita, siapa yang mensedekahkan dengan darah atau selainnya, maka dia itu merupakan penebus dosanya dari di hari dilahirkan sampai hari dia bersedekah itu. Kita misal dilukai orang, nah orang lain itu berhak kita tuntut, berhak dituntut karena dia melukai kita. Ini kadang sampai mati, kadang dilukai. Nah, lalu kita maafkan, kita berikan, maka seluruh dosa-dosa kita sejak lahir sampai hari memaafkan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Ya'la wa ruwatuhu ruwatus sahih ghaira Imran bin Zabiyan. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum. Nabi kita bersabda, sayangilah makhluk Allah,
niscaya kalian disayang oleh Allah. Ampunilah mereka, niscaya diampuni bagi kalian. Orang ada minta halal, halalkan apa ngalihnya. Orang minta ridha, ridha akan kalau pernahnya menggibah kita, memfitnah kita, atau menganiaya kita. Bila kita memaafkan, maka Allah pun memaafkan dosa-dosa kita. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid wal Bukhari fil adab wal Baihaqi fi syu'ab. Nah, kemudian at-tarhib minaz zina wal liwat wa ityanil bahaim. Diberitahukan bahwa salat Id Adha insyaallah hari Jumat jam 7 waktu atau jam 7:07 WIB waktu Indonesia Tengah, jam 7 waktu atau 7:07 waktu Indonesia Tengah. Nah, kemudian kita membaca surat Fatihah untuk Habib Hamid bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم